masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara 10 kedua Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di penghujung Ramadan dengan predikat takwa amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita berharap setiap jarak antara tempat duduk kita Allah jadikan taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kekasih Allah yang kita semua tentu rindu berjumpa dengan beliau. Ingin sekali kita mimpi bertemu dengan beliau. Kita mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang mencintai Nabi, dan mencintai orang yang Nabi cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema malam hari ini adalah keluarga sakinah. Di tema pernikahan, keluarga sakinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang memang berbicara masalah keluarga ini ada kadang sensitif, ada kadang momentumnya itu jarang. Kalau nggak pas momen pernikahan, momen bisa kumpul keluarga. Padahal yang namanya keluarga ini adalah satu organisasi kecil yang dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu organisasi yang menjadikan asas dasar untuk membentuk peradaban Islam. Sebelum berbicara masalah bagaimana kondisi Islam hari ini, maka kita tanya bagaimana kondisi keluarga kita hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sudah wafat, orang yang masuk ke alam barzakh ketika dia selesai selamat dari ujian alam barzakh, pertanyaan munkar nakir, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan dibuka gambaran nikmat surga. Setelah itu dia menunggu, ahli kubur menunggu kapan terjadi kiamat. Apa yang diseru oleh ahli kubur tersebut? Yang diseru oleh ahli kubur adalah, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta altaqi ila ahli, atau hatta arji ila ahli. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, segerakan hari kiamat ya Allah. Jangan lama-lama hari kiamat ya Allah. Kenapa? Agar kami bisa kembali kumpul bersama keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang atau ahli kubur ketika mendapat goncangan maut, lupa dia tentang harta benda, lupa dia tentang jabatan, lupa segalanya. Yang dia ingat apa? Keluarga. Ya Allah, segerakan ojo suwi-suwi kiamat ya Allah. Agar apa? Agar bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Artinya bahwa keluarga ini adalah organisasi yang walaupun seorang manusia mendapatkan goncangan yang dahsyat berupa kematian, dia tidak lupa sampai ke alam barzakh. Dan ikatan keluarga, ikatan pernikahan ini pun adalah syariat yang juga sampai di akhirat. Kalau sholat selesai di dunia, zakat selesai di dunia, ya, puasa di dunia urusannya, tetapi di surga ternyata ada syariat keluarga. Allah akan menikahkan orang-orang yang belum menikah nanti di surga. Di artinya pernikahan keluarga ini ternyata langgeng, masya Allah. Syariatnya sampai menembus batas alam. Tidak hanya di dunia, sampai nanti di surga, maka seluruh makhluk Allah yang masuk ke dalam surga, seluruh hamba Allah yang bertakwa pasti akan memiliki pasangan. Lahum azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Mereka semua kaum di surga itu akan mendapatkan pasangan-pasangannya. Masya Allah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang wafat sebelum dia punya pasangan, maka nanti akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahli surga yang memang belum punya pasangan. Maka ada sebuah pendapat yang mengatakan nanti ibunda Maryam kan belum punya pasangan. Ibunda Maryam akan dinikahkan dengan
sosok laki-laki yang sepadan dengan keimamannya Bunda Maryam. Bahkan ada yang berpendapat katanya yang akan menikahi adalah Rasulullah SAW. Artinya hadirin sekalian, bahwa keluarga ini adalah hal penting, organisasi yang penting yang harus kita jaga. Bagaimana kita mau berbicara kondisi Islam di Presiden ke depan kalau kita tidak memikirkan hal kecil yang ada di rumah kita? Maka bagaimana gambaran keluarga yang sakinah? Sakinah dari kata sakana yaskunu, artinya masakan, menetap. Sakinah artinya tenang. Keluarga yang tenang bagaimana? Tentu keluarga yang didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa min ayatihi, Allah menggunakan kata ayat, hadirin sekalian. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan dari diri kalian azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Artinya memang Allah ingin atau menghendaki bahwa keluarga itu dibentuk adalah untuk menghadirkan sakinah, menghadirkan rasa tenang, litaskunu ilaiha, agar seorang laki-laki tenang dalam keluarga itu, agar perempuan juga tenang. Kalau kita coba berpikir dari ayat ini, ketika Allah menggunakan kata ayat, maka sebenarnya yang kita tahu bahwa ayat itu ada ayat kursi, ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah, ayat Al-Quran, ada hurufnya, ada harokatnya, ya, itu ayat Quran. Tapi ada ayat ternyata Allah mengumpamakan pasangan itu seperti ayat. Masya Allah, bahwa keluarga ini adalah kumpulan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang ayah memahami bahwa pasangannya, bahwa istrinya, kalau seorang suami memahami bahwa istrinya adalah ayat di antara ayat-ayat Allah, maka tidak akan terjadi yang namanya KDRT. Karena dia tahu ini ayat di antara ayat-ayat Allah. Demikian juga seorang perempuan, kalau dia tahu bahwa ternyata pasangannya adalah ayat di antara ayat-ayat Allah, maka yang hadir adalah ketundukan, ketaatan kepada suaminya. Kalau keluarga kita belum ada ketenangan di dalamnya, belum ada rasa rindu ingin segera pulang ke rumah. Seorang suami yang bekerja banting tulang dari pagi pulang sore, kok nggak pengen pulang ke rumah, dipertanyakan, jangan-jangan rumah tangganya, keluarganya belum menjadi keluarga yang sakinah. Jangan-jangan rumahnya adalah neraka buat dia. Maka ini buat ibu-ibu juga. Artinya apa? Kalau suami kok betahnya di luar, ini dipertanyakan. Bagaimana kok suami kok senang banget kalau lembur, nggak pulang-pulang, itu senang. Jangan-jangan sebagai seorang pasangan belum menghadirkan sakinah, ketenangan dalam jiwa. Sebaliknya, ketika seorang istri, ketika suaminya pulang ke rumah langsung cemberut, ketakutan, khawatir, jangan-jangan kita juga belum bisa mentransfer energi sakinah di keluarga kita. Keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang adalah tidak ada teriakan-teriakan di sana. Ini masukan buat kita terutama yang di depan ini. Jadi keluarga yang baik, yang sakinah adalah ketika tidak ada teriakan-teriakan di sana. Bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan ketenangan, tumbuh dengan iman, hadir ketika Al-Quran dibacakan di dalamnya, maka akan menghadirkan insya Allah rumah keluarga yang sakinah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan di antara rumah-rumah Allah, tidak hanya rumah Allah, bahkan di antara rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan betah atau suka dijadikan sebagai markasnya bangsa jin. Tetapi ketika Al-Quran dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah akan menghadirkan cahaya, menghadirkan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Jika Allah mengizinkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.